dan cinta tak kau temui. Kawan, kami ada di sini. Hanya sebentar, sudahi sedihmu kawan. Kelak kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Ada yang hilang dan takkan kembali, namun waktu memaksamu terus jalani. Lewati kerasnya hari, penuh kerikil duri. Kawan, ingatlah kau tak sendiri. Shalom, shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui akal. Logika kita manusia, itulah yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Lupakan sejenak, tetap kau syukuri. Simaklah lagu ini. Shalom, ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, di seluruh penjuru muka bumi. Janganlah kau bersedih, di depan masih ada matahari. Haleluya. Kadang terjatuh, kadang kau rapuh, jangan ragu, aku ada untukmu. Shalom, shalom bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, shalom. Bukan Derek, bukan Erna Kristina yang cantik, bukan Pemecin. Yang kalian mau shalom, saudara Nabi, shalom, damai sejahtera di hati kita. Berangin sayang, angin kencang di sini saudara. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Cinta, kasih, dan pengampunan saudaraku. Haleluya. Judul hari ini bincang-bincang santai, cinta, kasih, dan pengampunan. Haleluya. Shalom Bucan Alin, saudara Alin, shalom mempelai ilahi, shalom Bucan Merwan, shalom Elohim mempelai, selamat sore negeri Trompas hadir, shalom. Shalom, shalom Bucan Talinamo, saya share berbagi kabar di grup yang mempelai. Thank you sayang, thank you, shalom. Ada yang hilang dan takkan kembali, namun waktu memaksamu terus jalan. Cinta, kasih, belas kasihan, pengampunan. Lewati kerasnya hari, The power of love. Haleluya. Bincang-bincang santai kita pada saat ini. ingatlah kau tak sadari. Bila kau Begitu kuat cinta di hati kita, di tingkat kesadaran bahwa kita adalah manusia cahaya, manusia yang bersinar-sinar di hadapan Tuhan. Bangkitlah kesadaran manusia, cinta, pengampunan, dan belas kasihan. Haleluya. dan cinta tak kau temui, kawan.
kami ada di sini. Cinta. Hilang hanya sebentar, sudahi sedihmu kawan. Galak kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Hanya cinta yang menyembuhkan luka, saudara. Masih ada cinta di hati. Lupakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. The power of love, cinta, belas kasihan dan pengampunan dijunjung tinggi, saudara. Haleluya. Cinta, pengampunan, belas kasihan. Sejenak tetap bersyukuri. Adakah cinta di hati kita? Ada yang Pengampunan dan belas kasihan. Haleluya. janganlah kau bersedih. Halo. Masih ada matahari. Hujan Kuneji, hujan Grace, Pasinon, Cogi Salam Melana, Kelero Kebenaran, selamat sore Pelai. Sini hujan, ya banjir itu saudaraku. Hujan Reka Salam Melana, Pelai Yesus Kristus, cantik terasa Shalom, hujan Reka apa kabar Bunda, Shalom, kabar baik sayang. Simak lagu ini saudaraku. Kita bertugas di Provinsi 66 sayang. Sudahi sedihmu kawan. Di sini sangat berangin. Di sini angin kenangan sayang. Angin kenangan. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Semoga menjadikan Bapa Yesus Kristus kasih. Hanya sebentar, Iya. sudahi sedih. Kita mendengar lagu ini dulu ya Bapak Ibu. Kita ada di 66 saudara. Bertugas. Sudahi sedihmu kawan. Apa yang hilang itu akan kembali. Lebih dari yang kau kira. Hanya cinta yang bisa menyembuhkan luka di dalam dirimu sayang. Hanya cinta, belas kasihan, pengampunan. Lepaskan tiga ini saudara. Lepaskan cinta, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih. Maka engkau akan menerima lebih dari yang engkau pikirkan, yang engkau sadari. Ya, ikhlaskan semua. Yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, setiap hari, ya saya masih di 66 Saudara. Saya ingin menunjukkan kuasa Tuhan kepada Saudara, bahwa setiap hari, setiap waktu berbeda ya Saudara. Saudara lihat handphone yang sama. Handphone yang ini saya untuk mendengarkan lagu, tetapi cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya hati itu berbeda-beda setiap hari ya. Itu yang saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya kan? Berbeda-beda handphone yang sama. Handphone yang masih tetap lama, yang lama ini Bapak Ibu, tapi masih bisa digunakan juga. Karena belum masuk yang handphone untuk handphone baru, belum ada donaturnya ya. Jadi DP donatur belum ada dengar saudara ya. Mereka belum digerakkan hati mereka, sabar saja. Sampai dunia tak tutup air baru mereka sadar. Nanti
Nanti setelah tutup air dan gempa baru mereka sadar. Baru mereka bilang, ini mempelai. Ada berkat untuk pelayanan ke depan, handphone baru. Nanti setelah tutup air semua. Dengan setelah tutup puing-puing, baru mereka mau baru mau sadar. Halo Bucan Rosabella. Salam Elohim mempelai ilahi. Ratu Adil yang cantik Elohim sama Shalom. Amalia yang cantik Shalom mempelai ilahi yang cantik mempesona. Ratu Adil selamat sore juga sama Bucan Juli. Salam Elohim mempelai selamat. Bukan selamat sore, selamat sore. Debe tambah baru sadar. Nanti setelah tutup air di atas atap baru dah tergerak barang pihak. Oh iya kote mempelai ada ada babilang iyo sayang silau kena pentul matahari, belum kena pentungan dari atas. baru kena pentul matahari so silau, belum kena pentulan dari atas ya, matahari manusia baru DP kena pentul matahari nih so silau ya. Bukan pindah posisi sengaja mempelai batengger di bawah matahari supaya silau. Supaya silau mata saudara ya, supaya silau sayang. Bukan saudara pindah posisi bun. Ngapain mau pindah posisi? Bunda mau pindah posisi di mana? Di atas pohon supaya tidak silau. Malah di atas pohon. Haleluya. Ini Bunda mau tunjukkan kuasa kemuliaan Tuhan beda-beda dari hari ke hari. Coba 3 hari Bunda live di sini, posisi tempat duduk yang sama beda-beda loh, cahaya kemuliaan Tuhan beda-beda sayang. DP solusi bukan pindah posisi sayang ya. Saudara NG Shalom Elohim mempelai ilahi yang cantik hatinya, elok parasnya, terexcellent imannya. Haleluya, praise the Lord, amin. Iya, biar saja. Itu Bunda melatih ya mata-mata manusia jasmani ini supaya tahu membedakan mana kemuliaan Tuhan, mana itu cahaya matahari yang betul. Kalau anak-anak dunia batengger di bawah matahari tidak seperti ini cahayanya ya, tidak seperti ini. 3 hari loh Bunda live di sini, beda-beda loh cahaya kemuliaan Tuhan. Ada berbentuk burung merpati, ada berbentuk cahaya ilahi ya, seperti nabinya Musa, mukanya tertutup dengan awan kemuliaan Tuhan. Anak-anak dunia tidak begini sayang, anak-anak dunia tidak begini cahayanya. Kalau saudara, so are you? I am fine, and you? Halo, where are you from? Indonesian, and you, saudara fitness? In Karawang atau in Bekasi? Haleluya. Halo, Bucan Gustra Rapang. Iya, 3 hari beda-beda loh cahayanya. Ada berupa burung merpati, lambang Roh Kudus, Roh kebenaran kemarin. Yang pertama awan kemuliaan Tuhan tertutup muka, yang sekarang Bapak Ibu lihat warna-warni. Beda kan? Beda saudara, setiap hari itu beda, setiap waktu, karena medan magnet frekuensi ini bergerak terus Bapak Ibu ya. Kita mau dengar lagu rohani, kita mau dengar lagu dunia, kita bertugas di dunia saudara, manusia cahaya ya. Medan magnet frekuensi cinta, belas kasihan, the power of love, pengampunan, cinta, belas kasihan, pengampunan. Tingkat kesadaran manusia harus dinaikkan levelnya saudaraku ya. Jangan saudara terkurung di dalam tempurung seperti seekor katak. Keluarlah dari jebakan-jebakan intimidasi setan. Keluarlah Anda dari jebakan-jebakan ketakutan. The power of love. Cinta, pengampunan, belas kasihan, anugerah Tuhan. Haleluya. Kita bertugas di 66 ini saudara ya. Turun frekuensi 666. Dunia, jasmani, cinta, hawa nafsu, dan seks.
Dunia tipu-tipu, dunia dalam gelap. Tapi anak-anak terang, dunia cahaya itu sangat terang, saudara. Sadarilah di dalam kegelapan itu masih ada setitik terang yang bersinar ya. Harus ada ucapan syukur, saudara. Simak lagu ini ya. Simak lagu ini baik-baik. Hilang yang hilang ikhlaskan, yang pergi ikhlaskan. Rapuh ragu ada di sini. Hilang sebentar di muka. Jangan engkau menggenggam dunia ini dan isinya. Ikhlaskan, relakan semuanya. Hilangkan sedihmu, kawan. Halo, renungan Love Joshua. Cinta akan menyembuhkan lukamu, saudara. Kenapa yang terpindah dapat kembali? Harus di sini Bapak Ibu ya, titik kesadaran kita. Di sini ingatlah, selagi masih ada matahari dan bulan bersinar, itu tandanya masih ada pelangi yang indah di langit. Itu tandanya Tuhan masih ada beserta dengan kita. Di atas sana ada Tuhan. Kata lagi, kami ada di sini. Jangan pernah bersedih, saudaraku. Halo, shalom, bukan Penita Laila. Sore bunda saya, sore juga. Lihat ini versi ya, simak Bapak Ibu ya. Karena pada saat ini kita akan memasuki elemen api, air, angin, badai semakin dahsyat dipertingkat. 4 elemen ini bergerak, saudara, untuk membersihkan bumi, dunia ini. Saudara siap? Saudara sudah siap? Hilangnya hanya sebentar saja. Tapi kalau kita ikhlas, Tuhan akan menggantikan semuanya. Begitu rapuhnya manusia, saudara, harus kuat begini, saudara, berdoa. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. 4 elemen api, Bapak Ibu. Pembersihan dari bumi sudah siap kita ditingkatkan, saudaraku ya. Ditingkatkan, saudaraku ya. Lolos kita dari sini, perang, masuk di perang besar-besaran, saudara, masuk di Asia. Jadi hanya orang-orang kuatlah yang akan bertahan ya pada masa ini dan ke depannya. Jadi saya kasih saudara kisi-kisi ya. Ini menghadapi ke depan, cinta kita sebagai manusia harus kuat. The power of love. Kalau Anda ingin bertahan, cinta kita kepada Tuhan semakin kuat. Ini bertugas di dalam dulu ya. Saudara harus tanamkan ini, saudara, untuk bebas dari 4 elemen. Bumi, api, air, tsunami, badai, angin. Karena cinta itu horizontal, vertikal, jalan, saudara, supaya saudara kuat. Jangan mati, saudaraku ya. Cinta saudara dengan sesama manusia jangan sampai mati, saudara. Kalah, saudara, nanti kalah. Cinta saudara kepada Tuhan jangan juga sampai mati, saudara. Hidupkan ini. Cinta ke atas, cinta ke samping, horizontal, vertikal, jalan.
supaya saudara kuat. Mau dihantam ini saudara besar-besaran ya. Frekuensinya semakin ditambah. Tanah-tanah bergerak saudara. Jadi rumah saudara kalau tiba-tiba rubuh, saudara lihat so ada lubang di sampingnya, tanah bergerak. Awalnya 5-10 cm, akhirnya jadi setengah meter, 1 meter, habislah. Haleluya. Manusia-manusia yang memiliki cinta, belas kasihan, pengampunan, anugerah cinta bersinergi dengan alam semesta ini saudara. Karena alam semesta ini adalah energinya cinta saudara, bukan kebencian. Kita berada di luar frekuensi ya. Kita berada di luar frekuensi roh setan iblis dunia. Itu diambil kendali Bapak Ibu. Akibatnya apa? Tabrakan saudara. Jadi saudara tidak punya pegangan yang kuat. Hubungan di atas, vertikal, horizontal ini saudara tidak bangun kuat-kuat. Saudara akan rapuh. Pengampunan, belas kasihan, cinta, the power of love. Hidupkan di hati saudara. Saudara akan terlambat ya kalau tidak mengikuti the power of love, kekuatan cinta saudara. Saudara mengikuti kekuatan kebencian, saudara akan dilibas alam. Alam berkecamuk saudara. Saudara tidak mengikuti arus cinta ini, energi cinta, alam semesta ini, saudara akan dilibas alam. Tingkatkan energi cinta di hati saudara. Tingkatkan energi positif di hati saudara, di jiwa saudara, di kehidupan saudara pada saat ini. Halo Shalom, Bucan Markatan, Bucan Alpena, dan Shalom, Shalom Elohim semuanya ya. Pak Yohanes Shalom, Bucan Sutin, Shalom Elohim. Bucan yang cantik. Haleluya, praise the Lord. Janganlah bersedih ya, waktunya adalah sedih. Tingkatkan energi cinta ya Bapak Ibu. Energi belas kasihan, kasih.
Jangan menggenggam saudara, lepaskan. Halo, saudara Ana Bastria, saudara Immanuel, saudara Bima Suci, apa namanya Ibu Beza Bezaia, Yesus Tuhan, salam Elohim. Bukan dulu bajunya punya macam tutup ya. Motifnya macam tutup. Sudahi sedihmu kawan. Jangan bersedih ya kawan-kawan. Teman-teman semuanya jangan bersedih ya. Yang kena musibah, yang sementara kena musibah, yang akan kena musibah, jangan bersedih ya kawan. Jangan begini dengan harta, dengan apamu, jangan digenggam. Engkau kan stres, gila, sinting miring. Lepaskan semuanya ya. Lepaskan cinta, lepaskan pengampunan, lepaskan balas kasihan. Supaya jalanmu terasa ringan, saudara. Di tingkat kesadaran tertinggi manusia, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang dianugerahi kemuliaan Tuhan, dianugerahi oleh cinta Bapak Ibu. Halo saudara Yuen yang cantik, saudara Busen Purba, shalom. Shalom. Lagi masih ada matahari bulan bintang. Kami ada untukmu. Hanya cinta yang akan sembuhkan luka sayang, luka di hatimu. Apa yang dia kembali haleluya. Pakai hukum ikhlas sayang. Ingat kami ada di sini. Sudahi sedihmu kawan. Engkau kehilangan apa saat ini? Harta, pasangan hidup, pacar, kekasih, saudara, anak, istri, suami. Ingat, sudahi sedihmu kawan. Tuhan ada di sana, kami ada di sini beserta saudara. Lepaskan semuanya, maka semuanya akan kembali. Yang hilang itu akan kembali, ditambah-tambahkan oleh Tuhan semuanya ya. Hilang harta, hilang uang, hilang doi, hilang apa, Tuhan akan tambah-tambahkan. Saudara ya, ikhlaskan saudara. Kita masih tugas di Maulana nih saudaraku ya. Ingat saudara, jangan pernah salah menilai, jangan pernah menghakimi sesamamu manusia. Karena hakim yang adil itu adalah Tuhan semesta alam. Jangan salah menilai. Aku diam bukan berarti aku tak tahu apa-apa. Ya, haleluya.
dunia 66 ya, kita bertugas di frekuensi 66. Simak lagu ini. Diriku tak pernah memahami, bahkan kau selalu curiga pada yang lain. Duduakan cintamu, jangan salah menilaiku dengan semua sikap yang ku Yang mau ingin diselamatkan Tuhan ya selamat. Yang tidak mau ingin diselamatkan ya selamatkan diri sendiri. masih saja kau lakukan diriku, ketulusan hatiku ku Simak lagu ini Bapak Ibu ya. Halo, bukan Alfida Salomon Pelai Ilahi. Bapak Yaris selamat sore. Iya, bukan Grace. Fokus di lagu tuh, bukan Grace ya. Pesan saat ini, cinta the power of love, belas kasihan, pengampunan kasih. Salam bukan Delia masih belum Pelai Ilahi Persona tidak pasal dari salam. Bukan Andriana Rukan salam Elohim. Malaikat Miri mempelai Bapak yang tercantik. Yang terekspresi selamat sore, salam damai dan kasih salam. jangan salah menilaiku dengan semua sikap yang ku pilih, jauh di dalam lubuk hatiku. Waktunya bersedih sesuai lagunya. Jangan salah menilai ya sayangku ya, jangan. Kadang manusia itu kan salah menilai. Maklumlah manusia terbatas di dalam darah dan daging. Sering salah menilai. Halo, Bukan Yulia Anita. Di Solo nyemplek hujan keras. Banjir itu bukan Maria. Kalau mulai mempelai ilahi Bunda Tuhan dikasihi dan disayangi. Selamat sore, selamat sore. Kita praise the Lord. Haleluya. Salam kasih sayang. Beda Bapak Ibu ya, anak-anak dunia buat video seperti saya ini berbeda saudara. Cahayanya akan berbeda. Coba mereka buktikan sendiri perkataan saya. Tidak ada cahaya kuasa, tidak ada cahaya kemuliaan Tuhan. Coba mereka bertengger di matahari. Seperti saya ada pohon-pohon ini, matahari dari sebelah sana arah sana tidak sama saudara, tidak bakalan sama. Anak menyembah Tuhan dimensi roda anak-anak dunia yang bukan menyembah Tuhan dalam dimensi roda dan kebenaran, bukan pelaku firman. Beda saudara, biasa saja mereka saja tengger di bawah lampu, biasa saja itu lampu saudara, tidak akan pernah berubah.
Kecuali anak-anak Tuhan itu sudah mengenal Tuhan, mau bertobat, sudah bertobat. Tuhan kan maha tahu, melihat hati, itu berbeda. Ya, beberapa kali saya lihat banyak jaring-jaring cahaya putih berkilauan menutupi ruangan saya. Bersaksi terus bukan Yulia ya. Bersaksilah bukan Pak Ronald Yosasa Salam Elemen Pela Ilahi. Bunda saya selamat sore juga Pak Ronald. Rasakan getaran di kalbuku. Getaran cinta saudara. Naikkan getaran cinta saudara Bapak Ibu. Getaran cinta, getaran kasih, belas kasihan, pengampunan 70 kali 7 kali 7 kepada sesama manusia. Getaran cinta kepada Sang Ilahi, Sang Penguasa bumi ini, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Yeshua Hamasya Elohim. Halo saudara Pedro R77, salam Elohim Mempelai Ilahi, Kanjeng Ratu Adil yang terhormat, salam kasih, sukacita, salam. Salam kasih Bapak Ibu ya, malaikat Tuhan. Bersaksi saudara, bersaksi Bapak Ibu, walaupun tantangan di dunia kedagingan sangat kuat, banyak halangan, banyak tantangan, maju terus, teroboslah kegelapan yang ada di masing-masing diri kita ini saudara. Kalau bukan kita yang menyaksikannya, siapa lagi? Saksi surga sangat diperlukan saudara. Bukan Andia Langkahan Shalom. Lola Draken. Anggur merah. Bertugas harus butuh hiburan ya, supaya tidak ngegas kita bertugas saudara. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja coba rasa saudara.
Halo Bucan Multi. Salam. Anggur merah saya. Anggur merah. Apakah itu memabukkan dirimu? Aduh, rupanya ini Bapak Ibu, karaoke. Haleluya. Tunggu. Oh, berarti mempelai yang harus menyanyi ini, saudara. Karaoke rupanya mempelai sini. Dengan mempelai suara ya. Bisa masuk di dapur rekaman atau masuk dapur mamasa ini mempelai suara ya. Simak ya, saudaraku. Karaoke kita ya di sore hari. Sebelum mempelai pergi mau beli takjil. Beli takjil, lihat-lihat dulu itu warna takjil. Kalau tak lewat merah, jangan beli itu pakai pewarna tekstil, saudara. Atau hijau, jangan. Yang biasa-biasa saja warnanya ya. Berulang kali ku coba memahami, berulang kali aku berusaha. Haruskah diriku selalu menderita? Sakit di hatiku bukan karena cemburu, sakit di hati karena janji. Sia-sia sudah diriku menanti di sini. Asik. Anggur merah di genggamku pecah sudah dan membasahi bajuku. Inikah ibarat dirimu telah diambil orang? Keping-keping hancur hatiku, pijamkan kaki, ku terasa hampa. Kemana lagi harus melangkah, oh sayang. Bagaikan layang putus benangnya, tertiup angin yang kencang, entah jatuh di mana. Bagaikan layang-layang sayang, so embang itu layang-layang. Rupanya karaoke dah, aduh. Saya terkira lola berakel pasalah bapak ya. Nah ini DP ya, DPD batch. Haleluya. Ngapain mempelai memanjang? Mempelai cukup menyimak saja ya. Ini dari penyanyi asli ya, yang tadi penyanyi abel-abel. Yang penting hati gembira tuh saudaraku ya. Kita karaoke deh, karaoke. Tingkatkan cinta, the power of love, cinta kasih, belas kasihan, pengampunan 70 kali 7 ya. Berulang kali ku coba memahami, berulang kali aku bertanya, haruskah diriku selalu menderita? Sekarang waktunya minum teh sesuai lagunya. Pada yang ini lagu langsung kering tenggorokan ya. Ini mempelai minum kopi susu sayang.
Pas dengar ini lagu, langsung kering tenggorokan deh. Kasihan. Anggur merah di genggaman. Reda sudah tentang masa hidup Sesuai lagunya minum air 1 ember ini. Mas pada dengerin lagu dari The Badge of Drake loh ini. Langsung haus minum air 1 ember. Aduh. Halo, hujan Borjun itu pesanan akhir zaman. Minum air dulu. Aduh. Haleluya. Raya, raya, putus benangnya. Hujan Nelson mempelai sambil saya bersaksi dengan orang juga bertanya tentang perkawinan. Tapi saya kasihan, tidak sekolah mempelai. Anehnya saya bisa jawab apa mereka tanya tentang perkawinan. Ya iyalah, Hujan Nelson kan suka kawin, suara pengalaman, banyak pengalaman. Nggak mungkin lah Hujan teh bisa jawab. Dia lagi tidak sekolah, mar pengalaman kan super dahsyat. Pengalaman yang lebih menentukan daripada sekolah. Hujan tentang perkawinan, di ranjang, di dapur, di pasar kita semua kuasai. Ngoni sekolah mar biongo, kita ndak sekolah mar pintar. Ya tak? Ya enggak? Ngapain tidak tahu jawab perkawinan? Ngoni mau tanya perkawinan yang seperti apa yang kita jalani? Bahagia kah? Menderita kah? Setengah menderita kah? Setengah terbang kah? Nanti kita mau jawab. Memangnya orang mau baca tentang perkawinan, mau bahas tanya-tanya, mau butuh sekolah, enggak perlu sayang. Yang penting sok kuasai itu jurus-jurus. Ya, jurus di sini, jurus di situ. Jangan. Ngapain lagi? Mau tanya. Kan enggak pernah sekolah apa, SD, SMP, SMA, mar enggak tinggi-tinggi sekolahnya. Mau nikah, mau gaya kuda lumpur, kuda liar, kuda jenglot, semua kita kuasai. Dia ada sekolah mar, kita pejam terbang ini pengalaman tinggi say, lagi. Nah, jadi persepsi no, tanya apa lagi? Aduh. Noni mau tanya apa? Perkawinan apa? Rumah tangga atau rumah duka? Bangun itu perkawinan di mana? Di rumah tangga atau rumah duka? Rumah tangga itu artinya sekolah-sekolah. Kita naik tangga. Naik level. Nggak butuh sekolah itu. Pendidikan itu, pelajaran kehidupan itu belajar di pernikahan. Ya kan? Anda pergi di sekolah juga cuma belajar teori Darwin. Manusia berasal dari monyet, monyet kembali manusia, manusia dari monyet kembali ke monyet. Lebih kan belajar sama Bu Hujan Nelson tentang perkawinan, pernikahan yang bahagia. Bangun itu pernikahan di mana? Di rumah tangga, bangun rumah tangga atau bangun rumah duka? Rumah tangga itu belajar dari tangga 1, tangga 2, 3, tangga 4. Di situ ada tertawa, ada air mata, ada sepaka-paka, ada piring UFO, terbang, segala macam ada di situ ya. Hingga bagaimana kita menjalaninya. Seperti kopi dan gula toh. Atau mau bangun rumah duka, cuma air mata terus yang dikasih. Rumah duka toh. Lebih lagu kasihan. Sendiri dalam sepi. Aduh, tambah 2 ember ini air minum.
tambah 2 ember langsung haus kering tenggorokan. Telah pergi, kekasih yang aku rindu sudah pergi. Tak sisa kekasih yang abal-abal. Aduh, haleluya. Kekasih yang aku rindu, aku selalu menanti. Sudah Joy bikin haus di lagu, lama-lama so berapa ember. Fanny Fabiola album. Nih, keren-keren juga suaranya ya. Fanny Fabiola. Di sini. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu. Biar kau berbagi perjalanan hidup di dalam menggapai cita-cita. Kasihan. Bintanglah yang datang silih berganti. Lumayan DP angin enak bakal ini. Sore-sore nongkrong di teras DP angin. Mempelai live hari ini 1 jam saja ya saudara. Naik ke 77 saja kita saudaraku ya. Semua amin. Kau masih mengharapkanku. Ini untukku marah dengan luka. Gagal dan gagal lagi. Ya apa sekarangnya waktunya pembersih ini saya jalan lolos dari sini perang, jadi tipis-tipis kita bermain ya saudara. Oh ya itu andalkan Tuhan saudara-saudaraku ya. Segala Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mempelai mau beli takjil dulu ya, buka puasa. Harus lihat-lihat ya kalau beli takjil. Warnanya cari yang alami saja, tidak usah terlalu hijau-hijau sekali, merah-merah sekali. Nah itu bahaya pakai bahan pewarna sintesis. Warnanya yang alami, bagusnya ya. Biasanya kalau mempelai bikin-bikin itu cendol atau apa toh, biasanya pakai daun pandan sih, daun pandan di blender. Halo salam bukan Ayu Krismi. Lagunya kayak gitu. Iya ini Bucan Ayu, kita naik di 77. Tadi kan lagi turun frekuensi 6. Kan mempelainya mainnya 2 alam, 66 77. Nah, kalau di 66 ya putar lagu 66 punya Cinta di Sesama Manusia. Kalau di 77 Cinta Manusia dan Tuhan. Iya.
Betul itu mempelai. Makanan sekarang bikin gatal-gatal juga. Halo, salam saudara Matius, salam mempelai Bapak sekalian, salam. Salam saudaraku, tetap semangat bersaksi ya. Bapak Ibu, ayo bersaksi. Orang mendengar, iman itu tumbuh dari pendengaran. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi suka bikin aneh juga. Kalau bagian ini bikin manisan bang. Pakai gula sama lombok, enak bapaknya. Terus diisi di kulkas, makan dingin-dingin. Kalau panas atau apa enak. Biar cuma campuran pepaya. Kalau sebentar misalnya cari ada mangga campuran. Pepaya bisa, melon juga bisa, bengkoang. Gitu. 2-3 macam. Terus pakai jeruk nipis yang kecil-kecil itu bisa. Tingkatkan Bapak Ibu ya. Tingkatkan frekuensi cinta Anda. Tingkatkan frekuensi cinta Anda di hati. Saudara lihat setiap kali saya live, cahaya yang muncul berbeda-beda saudara. Ini tahun pembebasan. Jam 4 saudara. Saudara lihat ya, tangkapan kamera saudara, cahaya yang dipantulkan kemuliaan Tuhan berbeda-beda. Banyak makanan sekarang guna pewarna. Iya, jangan tertarik dengan warna-warna yang menyolok. Bahaya untuk kesehatan, kena kanker kita Bapak Ibu ya. Salam bukan ita-ita. Salam dulu mempelai ilahi tercantik ke Eropa. Selamat ya Tuhan. Salam. Pakai lihat tangkapan. Kemarin, hari ini, 2 hari lalu berbeda saudara ya. Tangkapan di layar. Oh sungai dari Iya, mempelai sungguh indah. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Beda-beda saudara karena frekuensi setiap hari itu berbeda-beda saudara. Kalau saya mulai besok siang atau kapan-kapan saya live pasti berbeda. Orang handphone masih sama. Manusia itu harus sadar Bapak Ibu ya. Manusia itu harus sadar loh Bapak Ibu. Di tingkat kesadaran ini manusia itu harus memiliki cahaya. Karena manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan itu apa? Bercahaya-cahaya. Tuhan sumber cahaya. Jadi kita manusia itu harus dong bercahaya-cahaya. Karena kita berasal dari Tuhan. Kita berasal dari roh yang maha baik. Roh yang benar. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Jadi gambar dan rupa dari Tuhan Allah inilah yang dalam diri kita manusia ini, inilah yang diputuskan oleh setan. Inilah yang dirusak oleh setan. Gambar dan rupa ilahi yang ada di dalam tubuh kita ini yaitu cahaya.
Cahaya kemuliaan Bapa di surga, pelita iman, itu yang setan mau matikan. Nah, saudara sudah sampai titik kesadaran ini, saudara bertobat. Cari kemuliaan Tuhan. Cari cahaya kemuliaan Tuhan itu. Kalau belum ada, kejar. Saudara, selagi saudara masih hidup menjadi manusia, bertobat sungguh-sungguh, tersungkur, karena tidak semua manusia itu bisa bercahaya, saudara. Kalau saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak mengejar perkenanan Tuhan, tidak mencari Tuhan, Tuhan bilang carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Minta Bapak Ibu, maka kamu akan diberi. Apa guna mulut? Tidak, mintalah. Siapa yang memberi, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Siapa yang tidak memberi, tidak usah juga memaksakan diri untuk memberi. Kalau hati Anda tidak mau memberi, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan tidak ada pemaksaan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ini rahasianya. Cari, maka kamu akan mendapat. Kebenaran itu harus dicari, sayang, bukan pasif. Pergi ke tempat ibadah, duduk, diam, doa. Pulang juga, duduk, diam, doa. Tidak ada gebrakan, tidak ada tindakan. Tindakan yang nyata. No. Dilihat nggak ada. Itu bukan, saudara bukan bekerja di dalam iman itu. Iman itu ada tindakan. Ada sebuah gebrakan yang nyata. Pembaharuan diri, budi pekerti, pandangan baru. Itu baru namanya Anda menerobos dunia kegelapan ini, dan Anda melihat sebuah seberkas cahaya tuh. Kegelapan dulu diterobos, baru Anda melihat, wow, rupanya di balik kegelapan ini, di balik petir, gemuruh, penderitaan, sakit, penyakit, masalah itu ada pelangi yang indah, ada cahaya di balik semuanya itu. Rupanya Tuhan sudah mengaturnya begitu sempurna, settingannya ya. Saudara lolos dari kegelapan, saudara bisa menembus kegelapan itu, saudara melihat pelangi yang indah, cahaya, kuasa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara belum terobos itu, saudara belum melihat. Kalau saudara masih takut, saudara lihat di depan mata saudara, begitu ada angin ribut yang kencang, badai yang bergemuruh, awan hitam di sana sini, badai, angin-angin kenangan, belum lagi petir, guntur, halilintar, terasa sangat menakutkan. Belum lagi Anda melihat air, gelombang masalah, gelombang kehidupan, badai, tsunami, banjir bandang. Sangat menakutkan bagi tubuh jasmani kita ini yang terbatas ya. Tapi coba saudara melangkah, ambil resiko. Jangan diam di zona nyaman, melangkah. Melangkah dulu, jangan pikirkan akibat dari Anda melangkah. Melangkah dulu dengan iman. Tuhan, pakai aku. Aku siap, apapun yang terjadi, aku siap. Pakai aku di tangan-Mu. Apapun, mau apa kata pun kata dunia, pakai aku Tuhan. Aku mau melangkah bersama denganmu. Jangan lihat akibatnya, belum apa-apa melangkah baru dirasa-rasa ini. Anda sudah undur. Belum Anda melangkah, Anda sudah undur duluan. Ambil sikap. Jaga diri, jaga ego diri ya. Anda tidak akan dipakai Tuhan, saudara. Coba Anda berjiwa seperti seorang prajurit. Seorang prajurit. Anda, seorang prajurit itu tidak memikirkan apa yang akan dia alami. Dia mau mati di medan peperangan, siap. Yang penting komandannya perintah, kau harus menang. Di medan peperangan ini kau harus terjun, kau yang paling di depan. Siap komandan. Dia tidak tahu resikonya, mau mati kayak mau hidup, yang penting di garis depan, garda depan. Dia tidak memperhitungkan lagi apa yang dia mau makan, nyawanya selamat atau tidak. Yang penting komandannya bangga, pulang bawa nama atau bawa nyawa. Yang penting kita sudah berperang, kita sudah melangkah. Seperti itu. Itu saya, saudara. Ya, itu saya. Jadi mental saya ini mental prajurit Tuhan. Tidak memikirkan apa yang saya mau makan, nyawa saya mau hilang atau tidak. Yang penting saya menyenangkan hati komandan saya. Siapa komandan saya? Ya, Tuhan Yesus Kristus, panglima tertinggi kita.
Ya, Allah Bapa surgawi, Bapa Yeshua Hamasya Elohim. Ya. Ya, Omalim abahnya anak Tuhan belum berperang semua nyerah. Iman abal-abal. Jangan seperti itu. Pakai mental baja dan besi, sayang ya. Jangan Anda belum berperang, belum diutus, semua nyerah. Sokeho. Anda memikirkan inilah, memikirkan itulah, memikirkan uang lah, memikirkan apalah yang saya mau makan, apa yang saya mau pakai ke depan. Saya tidak memikirkan itu, saudara ya. Saya tidak memikirkan itu, sekalipun semuanya hilang daripada saya. Yang melekat dalam diri saya, harta, kekayaan, profesi, nama baik, ego diri, semua hilang. Ya, sedangkan hubungan-hubungan semuanya roboh semua, runtuh semua, hubungan keluarga, saudara, pasangan hidup, anak, semua. Siapa yang terima Bapak Ibu pengajaran saya? Tidak ada, mereka tolak semuanya sampai di detik ini, saudara. Ada itu urusan masing-masing, kalian carilah kebenaran sendiri. Kalau kalian merasa masih di zaman anugerah, ya silakan. Kalian cari Tuhan Yesus itu ada di mana. Itu kan ada di hatimu. Saya bilang Tuhan Yesus sudah datang loh. Di dalam dunia ini sudah 1000 tahun damai. Yang kalian pukul, yang kalian itu siapa? Dan Tuhan Yesus itu tidak mau terima. Karena kan sudah lanjut pukul, malu toh. Itu Tuhan Yesus toh, tidak mau terima. Tapi anak-anak saya itu kan seperti kertas putih mereka. Coretan apa yang kita coret di kehidupan mereka, di masa muda mereka, itulah yang akan tertanam. Saya coret kebaikan-kebaikan, belas kasihan, pengampunan, cinta. Tapi kalau ada orang lain yang coret tentang kekerasan, kesadisan, itu lain lagi kan, itu kan dari setan. Saya selalu ajarkan Tuhan Yesus sudah tengah-tengah kita, 1000 tahun damai, kita sudah ada di 1000 tahun damai. Makanya ibu kalian ya, mami kalian ini sudah bercahaya cahaya. Dipakai dunia, skala dunia loh. Anak-anak, bangga enggak sama mami? Bangga mami. Percaya enggak? Mereka hanya diam. Kenapa? Masih menyelidiki kan, benar enggak apa yang ibu kami ini bilang? Karena kan dua pengajaran yang mereka dapat dari 66 sama 77 itu kan dari mereka sendiri. Makanya mereka mempertimbangkan. Saya katakan nonton video King of the Kings, Alpha dan Omega, Aditya Nugrahanto. Itu kan Alpha dan Omega itu Tuhan Yesus sendiri loh inkarnasinya. Dan anak-anak saya itu baik. Sebelum kejadian itu kan mereka teriak-teriak, jangan pukul. Karena mereka punya hati nurani yang baik, saudara. Tapi karena setan coret, ya namanya di dunia ya. Setan pakai siapa saja, manusia-manusia jahat, sombong, angkuh hati. Makanya jangan suka niat-niat jahat, saudara. Jangan suka ada niat membunuh orang. Jangan ada niat mencelakai orang, menyiksa orang, roh penyiksa ini loh. Isabel, apa semua kan banyak mereka di sini. Jangan suka bahina, fitnah, itu dibuahi semuanya dalam. Dia sudah matang itu dosa ya, di dalam hati yang disimpan-simpan. Pada akhirnya dosa itu dibuahi dalam sebuah perbuatan, keluar semua. Mau disimpan juga berpura-pura jadi apa? Mau baik, tak keluar semua, saudara. Dibikin manusia kayak binatang. Yang dia siksa siapa? Roh pangeran ilahi. Di situ Tuhan itu bilang betapa jahatnya manusia ini. Jahat. Jadi ya butuh pertobatan, saudara ya, butuh pertobatan. Saudara kira gampang di posisi saya? Itu dibilang malaikat yang kuat dari surga itu turun Bapak Ibu, menguasai dimensi 77, dimensi 66. Harus kuat kakinya berdiri ya. Harus kuat saudaraku ya. Harus kuat. Manusia saudara Ari ini, aduh saudara tidak tahu, makanya itu saudara tidak usah terlalu menghakimi si A, si B yang terlalu jahat. Coba saudara lihat siapa yang lebih jahat. Saudara menghakimi ini perang-perang ini kan Israel Palestina. Coba saudara pikir siapa yang paling jahat di antara dua negara ini? Apakah sama? Mungkin sama kejahatannya. Haleluya. Makanya sebab perang terus. Mana ada akur Bapak Ibu ya, dari keturunan Abraham, Ishak dan Ismail. Mana ada akur dari dulu sampai sekarang? Tidak ada akur. Yang satu lahir dari istri sah, yang satu lahir dari pembantu. Ya namanya pembantu.
Hagar. Pasti dia bakudeta no istri saya. Anaknya juga bakudeta no, anaknya dari istri saya. Coba saudara sekarang praktekkan deh. Nggak usah lihat Abraham ya, Bapak Abraham itu. Istrinya Sarah dan Hagar. Antara istri saya dengan pembantu. Coba Bapak Ibu, banyak kan yang terjadi sekarang, bos-bos menikah dengan pembantunya. Istri sah apa? Dikudeta sayang. Ya ditinggalin. Kau mau terima madu saya yang baru? Kau dianu. Paling istri muda bilang, kau lebih cintai saya dong. Istri muda juga cemburu toh. Kau ini, saya sudah punya anak, saya sudah gini. Hartamu kau harus kasih saya lebih banyak daripada istri pertama. Baku rampas harta juga. Makanya itu contoh Bapak Ibu kehidupan ya zaman dahulu. Makanya Bapak Abraham itu punya istri ya, dari Sarah, Hagar. Sarah istri sah yang cantik. Terus Sarah ini tidak punya anak. Dia katakan kepada suaminya, hampirilah itu pembantu supaya kau punya anak, supaya ada keturunan toh. Hagar kan tidak percaya janji Tuhan kalau dia akan melahirkan di masa tuanya. Ada Ishak ya. Halo Bucan Mary, Bucan Olivia. Nah, akibat ketidakpercayaan, akibat tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya seperti itu jadinya kan. Dia kasih solusi salah kepada suaminya. Hampir itu gundik pembantu. Akibatnya apa? Keturunan Sarah dan Hagar ini, pembantu ini Bapak Ibu, bermusuhan terus dari zaman dahulu sampai sekarang. Baku rampas tanah lah. Saudara kan tidak tahu peperangan di sana itu apa, baku rampas tanah. Dorang klaim tanah ini milik perjanjian nenek moyang kami. Tanah ini juga milik kepunyaannya nenek moyang kami. Nah itu kan kalau ada dua istri, garis keturunannya itu dari sejak nenek moyang sampai DP cucu-cucu bikin DP keturunan ini ya, ular beludak, setan putar semua. Tidak ada kedamaian, tidak ada kasih, tidak ada cinta, baku rampas terus. Apa? Baku rampas cinta, baku rampas harta, baku rampas tanah. Ya kan? Istri pertama, keturunan istri pertama dan istri kedua itu baku rampas sayang. Tanah apa? Perjanjian. Nggak ada mau akur. Mustahil Bapak Ibu mau istri pertama itu bilang saya ikhlas, saya begini, papa mendua, papa punya madu, mama ikhlas. Nggak ada itu saudara. Kecuali kayak saya ini ya, kayak saya ini so mati rasa ya terserah. Kau mau istri punya gundik 10 kek terserah kau. Terserah kau, suka-suka kau saja. Mau istri 20 terserah kau. Kau mau kasih kalahkan juga tuh Salomo mau istri 2000 terserah kau. Gitu saya. Terserah kau lah. Kalau saya sekarang untuk di tahap ini karena saya mati rasa karena terlalu tersolimi, tersiksa di pernikahan, mati rasa sayang. Mau kau punya istri gundik 2000 asal mampu kau biaya hidup, kau layani dorang. Terserah kau kasih makan, kau kasih minum, terserah mau 3.000 ke 4.000 terserah. Kau pergi saya itu Salomo. Saya so mati rasa saudara. Malas saya urus saya begitu malas. Baik saya bersaksi. Siang malam mau habis tenaga saya di bersaksi. Lebih baik saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak ada saya pusing, cinta, seks, hawa nafsu, tidak ada saya pusing. Saya sudah tidak ada urusan di area itu saudara. Putus hubungan dengan nyamuk. Saya tidak ada pusing di area itu saudara. Kita kalau sudah hidup manusia roh kita ini saudara, kita cuma memuji, menyembah Tuhan, bersaksi terus. Habis nih tenaga ini memuji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Di situ kita dapat ketenangan, kebahagiaan. Tidak ada lagi kita pusingkan ini darah dan daging ini, tidak ada saudara. Cinta, seks, hawa nafsu, mau pusing makan, minum, tidak ada. Kita saja. Saya itu banu kadang tidak makan, kadang nggak ada saya pusing. Yang penting saya menyiapkan makanan di atas meja untuk anak-anak saya. Untuk juga suami saya, dia kan makan juga anak-anak saya. Ya. Jadi saya pelayanan, saya ya kalau saya capek, saya tinggal minta tolong sama suami saya, goreng itu. Goreng akan itu ikan, kan cuma goreng akan itu ikan ya. Namanya laki-laki, dia cuma tahu goreng saja. Goreng yang penting so masak. Sudah anak-anak so makan, simpel saja. Biasa tinggal saya bangun tumis sayur. Kalau saya capek pelayanan sampai 4 jam, kan capek. Saya kan
Dua dunia saya banu, jadi capek sekali, double tenaga saya keluar. Seperti itu saya tidak memusingkan hidup saya. Saya sudah tidak ada di area sini Bapak Ibu. Di area bawah 66 sudah tidak ada, saya sudah di sini. Sudah keluar. Makanya kerjanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersaksi. Itu saja. Yang utama ya. Makan minum jasmani itu urusan kedua ketiga itu tidak ada dipikirkan. Yang penting saya, ya tugas saya menyiapkan. Kalau saya tidak capek ya saya masak-masak. Saya apa, kalau saya capek ya seperti itu, simpel saja kan Bapak Ibu. Suami saya goreng ikan kah, goreng telur kah, sudah selesai. Tidak ada mau bikin sambal apa. Ini kan kalau macam begini kaki saya sudah bengkak. Nih kaki saya sudah bengkak. Tapi 1-2 hari turun lagi. Itu kan kecapean, terlalu lama duduk. Mungkin karena bermasalah juga ginjal saya ini ya. Sering kaki saya bengkak, tapi kan mujizat Tuhan terjadi terus. Kalau dulu kan saya, waktu saya ke dokter ini saudara, kaki saya sudah bengkak sekali, kayak kaki gajah Bapak Ibu, bengkak sekali, kayak balon itu ya. Kalau ini tidak terlalu bengkak sekali. Kalau dulu itu bengkak sekali kayak gini Bapak Ibu, naik ya kayak seperti balon. Terus perut saya bengkak, itu Bapak Ibu diperiksa dokter, difoto kan ada Tuhan Yesus di dalam toh, di foto itu foto kandungan USG kan 4 dimensi kan ada Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus di dalam perut itu ya dengan Mary. Terus dokter itu bilang jantung saya sudah bocor, maksudnya saya punya jantung yang bermasalah saudara, karena dokter itu melihat kan, tidak ada sakit penyakit di kandungan saya, tidak juga hamil, karena cuma ada pembesaran kandungan. Pembesaran kandungan itu artinya siap untuk hamil. Itu kan sebelum hamil itu harus membesar dulu kandungan kita baru hamil saudara. Dokter bilang ini ada pembesaran kandungan, kayaknya sepertinya ibu ini mau hamil, tapi belum ada isinya, kosong, kandungan ibu ini kosong. Tapi kok di foto itu saya lihat ada Tuhan Yesus. Saya sudah bagikan ya di TikTok, ada jelas sekali roh Tuhan Yesus di dalam saudara dengan malaikat Mary. Nah terus kaki saya ini bengkak. Nah dokter kandungan itu 2 loh, dokter itu yang periksa saya dengan foto 4 dimensi. Itu dibilang jantung saya ini, cairan di jantung ini, dia bilang kayaknya sudah turun ke kaki. Ibu itu saya kasih rekomendasi ya ke dokter ahli jantung supaya dipakai cincin untuk pasang cincin di jantung, karena bengkak kaki ibu ini cairan dari jantung, makanya perut sudah bengkak, kaki sudah bengkak. Terus dibilang pesan sama suami saya, Pak, kalau Bapak sayang istri Bapak ini, besok langsung di dokter jantung. Saya kasih recommended ronsen lagi Bapak Ibu, di ronsen ya, ronsen pergi ke dokter ini karena saya dipaksa-paksa toh. Saya ini kan didesak oleh dunia 66 untuk pemeriksaan perut, karena mereka takut ada apa-apa di perut saya karena tiba-tiba membesar pada waktu saya live itu malam-malam. Hanya didesaklah saya sama pasangan hidup saya, sama teman-teman, sama keluarga, karena kan bengkak tiba-tiba kan perut saya. Mereka kan kaget lihat, awalnya perut saya yang kecil langsing, tiba-tiba bengkak. Orang bilang penyakit, mungkin ada penyakit kista kah, ada penyakit tumor kah, kanker, takut kan, padahal bersih sekali loh ya. Kandungan saya itu bersih, semuanya bersih, sangat bersih. Dokter itu sampai puji-puji loh, bersih ibu, bersih ya, higienis, bersih semua, tidak ada apa-apa. Cuma jantung ibu kayaknya sepertinya bocor, udah parah ini, udah gawat ini Bu, harus pakai cincin pasang di jantung. Saya bilang berapa itu ya, mungkin lebih ratusan juta itu ya, puluhan juta lah Bu. Coba ibu cek, coba tanya langsung ya, recommended, dia kasih surat pengantar ke dokter ahli jantung.
Dia bilang, Pak, ini suami ibu ya? Iya. Pak, kalau bapak sayang ibu, cepat-cepat Pak, harus pergi ke dokter jantung, pasang ring. Itu istilahnya ring jantung. Nih sudah bermasalah jantung ibu, makanya bengkak semua nih. Kaki, perut, udah tinggal tunggu waktu Pak. Mungkin 1 minggu lagi ya kalau dilihat-lihat ini keadaan. Orang lihat keadaan saya tuh. Tidak ada anak, tidak ada bayi apa-apa di dalam. Bersih semuanya kok. Udah bengkak seperti ini, udah hamil, dibilang udah hamil mau masuk 6 bulan ini, 6-7 bulan. Nah ini Pak, umur ibu ini sudah tidak lama, paling ya 1 minggu ya. Itu dokter itu bahan 1 minggu kayaknya, paling lama dan tahu-tahu so 3 tahun saya lewat, saya masih bernafas, saya masih hidup, saya masih bersaksi. Itu kan di luar kuasa Tuhan, itu kan di luar logika manusia, di luar kepintaran manusia. Nah memang saya lihat keadaan diri saya, ya pasti saya hamil kembar itu, hamil anak yang kedua kan gitu, bengkak kaki turun gitu. Jadi seperti itu ya kesaksian saya ya, kuasa Tuhan itu bekerja di luar logika manusia. Buktinya 3-4 tahun saya tetap hidup, sehat walafiat. Cuma kan kadang kecapean toh. Kadang kan saya habis live 3-4 jam. Sebelum live saya masak, saya buat kue, saya beres-beres rumah. Itu kan sangat melelahkan. Jadi kalau fisik kita lemah, ya pastilah kita jatuh sakit kan. Fisik kita ini loh, nggak mampu toh. Jadi butuh istirahat saja. Di dalam pembaringan saya merasa jamahan Tuhan. Saya berbaring, saya berdoa. Di situ saya rasa jamahan Tuhan datang. Makanya saya bilang, seringkali saya tuh lihat Tuhan di dinding, di apa, saya berdoa. Dulu itu kan saya masih berdoa. Saya ambil waktu berdoa dengan anak-anak, dengan suami. Tapi ketika saya lihat ada roh yang berbeda di antara kita, saudara, saya lebih baik menyembuhkan diri pelayanan ke umum bangsa-bangsa. Tapi saya selalu kasih arahan kepada mereka. Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Kalian mau percaya, tidak percaya, mereka hanya diam saja. Nonton video King of the Kings, Alpha dan Omega. Ini 1000 tahun damai loh kita, percaya cahaya. Nanti kan semuanya kan akan dibukakan tuh Bapak Ibu. Semua hujan keras ya saudara, so gelap ini. Halo Bucan Juliana Silalahi, Bucan Eva Satriana, Salo, Bucan Bonson Isu, saudara Metanoia, Bucan, bapak-bapak salon. Saya mau beli takjil dulu ya, semua hujan keras saudara. Tunggu gelap saudaraku ya. Saya bilang tadi 1 jam nih so lewat ya. Nanti lagi kita sambung lagi saudaraku ya. Karena saya juga masih capek ya, tadi malam habis live. Tutup 2:30 subuh ya. Itu saja yang bisa saya saksikan ya. Jangan berharap kepada logika kita. Kuasa Tuhan bekerja di luar logika kita saudaraku ya. Saudara lihat tangan saya ini bercahaya enggak ya? Tunggu, saya mau di jam 4.30 ini sudah saatnya orang belanja ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli takjil lihat warnanya. Kalau warnanya terlalu menyolok terang itu pakai pewarna tekstil. Cari warna yang natural saja, yang tidak terlalu ngejreng gitu ya. Kalau saya kan cari yang pakai gula merah, pakai santan. Nggak terlalu suka yang warna-warna. Kalau yang biasa saya bikin dari daun pandan. Kalau bikin apa kue-kue seperti takjil itu dari daun pandan. Saya blender itu daun pandan, baru diramas, dibikin sendiri. Gitu. Jadi hati-hati, jaga kesehatan tubuh kita. Jaga karena ini bait ilahinya Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait ilahinya Tuhan. Jadi kita harus jaga dari minuman keras, dari rokok, dari hal-hal yang membinasakan tubuh bait ilahi kita. Jaga, jangan pergunakan bait ilahi kita ini untuk dosa, berzina,
berselingkuh atau apapun itu juga, jangan saudara. Kecuali saudara dijemput Tuhan. Kecuali saudara-saudariku dijemput Tuhan. Mempelai Tuhan yang dijemput Tuhan itu beda lagi saudara. Itu bukan zina saudara. Ya, itu penjemputan. Supaya apa? Nyawa mempelai Tuhan itu selamat, tidak dibinasakan atau tidak mati sia-sia di tangan manusia-manusia durjana, di tangan manusia-manusia yang dipakai setan. Itu beda lagi saudara. Tuhan itu membuat mempelainya bahagia, melupakan penderitaannya di bumi. Ya, kalau tidak seperti itu, nah, habislah bumi saudaraku ya. Penuh dengan hukuman, langsung blok. Pokoknya seperti meteor jatuh deh. Jadi seperti itu saudaraku ya. Jagalah tubuh Anda, bait ilahi Anda yang sesungguhnya itu adalah tubuhmu, hatimu. Jagalah itu dengan segala kewaspadaan. Ya. Jangan sombong, jangan angkuh, baik roh secara roh, baik jasmani. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati kita ya semuanya. Haleluya. Di terang saudara, kadang dia di terang ini Bapak Ibu, kadang tangan saya mengeluarkan cahaya, kadang juga tidak. Biasa saja ya. Nah, ini tangan biasa saja ya. Beda kan? Kadang dulu Bapak Ibu mengeluarkan cahaya, ini sekarang tidak. Percaya enggak kan? Beda-beda saudaraku ya. Di setiap waktu berbeda-beda saudara. Kadang bercahaya, kadang tidak. Haleluya. Saya tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Berkat surgawi melengkapi kita semua anak-anak Tuhan, menyertai kita semua anak-anak Tuhan. Yang sakit semuanya disembuhkan. Berkat Tuhan menyertai kita, kuasa Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya, malapetaka, maut, jauh daripada kita. Haleluya, haleluya. Di jalan dimanapun kita berada, di tempat kerja, di ladang, di tempat usaha, di kantor, di toko, di ruko, dimanapun, di udara, di darat, di laut, dimanapun kita berada, dilindungi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Oh, ada sedikit merah-merah saudaraku ya. Kalau tangan manusia anu kan warnanya kan coklat. Kalau ini merah-merah sedikit saudara ya. Rupanya tubuh saya berubah jadi merah-merah sedikit saudara, merah-merah. Merah-merah sedikit saudara. Kalau tangan manusia biasa kan coklat. Ini merah-merah ya, pink-pink. Berubah pink-pink saudara. Ya kan? Warna pink toh saudara. Nah ini coklat biasa toh. Dadah, sampai ketemu saudaraku ya, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bye bye. Mendekat terus kepada Tuhan, cari Tuhan saudaraku. Cari Tuhan selama dia masih bisa dihampiri. Cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan saudaraku. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Naikkan level kesadaran kita, tingkat kesadaran manusia di level cinta, kasih dan sayang, penuh belas kasihan dan pengampunan 70 kali 7 kali 7 tanpa batas. Haleluya. Bye bye. Dah. Rindu deh. I miss you. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak terang. Kita dilindungi Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersukacita selalu apapun keadaanmu. Bersyukurlah karena kita masih bisa makan, minum, tertawa, menangis, terbahak-bahak, terbahak-bahak, menangis, terseduh-seduh di muka bumi itu. Anggap semua itu adalah seperti gula dan kopi. Kalau dicampur dengan baik, itu akan menghasilkan suatu aroma, suatu rasa yang nikmat, saudara. Ya, haleluya, amin. Dadah.